Halo semuanya, kita ketemu lagi di dalam kuliah statistik dasar dengan topik probability ya. Topik ini kita pelajari setelah kita UTS. Jadi ini adalah bab yang keenam dari buku Grapheter. Ya, saya kira kalian sudah terbiasa dengan istilah probability. Ya, di dalam probability itu ada yang namanya event. Event itu adalah satu outcome, satu kejadian yang muncul. Ya, makanya disebut di sini outcome. Nah, outcome itu bisa digenerating, bisa diulang-ulang dia terjadi. Ya, jadi ada yang namanya lagi istilah probability dari satu event. Ya, jadi probability peluang dari satu event. Secara umum kita semua tahu bahwa yang namanya probability itu adalah outcome-nya ya, outcome-nya di number of outcome dibagi dengan total kemungkinan seluruh outcome-nya ya. Atau dulu kalau bahasa lainnya kita sebut dengan nama ruang sampel. Jadi kejadian dibagi dengan ruang sampelnya. Ya, contoh yang paling sederhana lah misalkan dadu gitu ya. Peluang munculnya mata dadu prima. Ya, prima itu 2, 3, 5. 3 dari berapa? Kemungkinan seluruhnya ada 6 karena dadu itu ada 6. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu sebenarnya di sini di statistik ya. Di statistik kita akan belajar tentang probability khusus statistik. Jadi kita nggak bahas tuh peluang apa orang lempar koin, lempar apa gitu kita nggak bahas. Tapi nanti ada sih kita singgung sedikit di binom, tapi kita nggak bahas tentang itu sebenarnya. Ya, nah apa peran probability sebenarnya, rasionalnya apa sih probability itu, kenapa bisa ada di statistik gitu ya. Karena statistik ini kan sebenarnya tools ya, satu alat bantu untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Nah, masalah-masalah itu biasanya dicari tahu itu melalui penelitian-penelitian. Jadi di dalam penelitian itu biasanya selalu ada pertanyaan. Ya. Kenapa orang meneliti? Karena ada sesuatu yang ingin kita ketahui. Ya, ada pertanyaan. Pertanyaan itu, ya, pertanyaan itu selalu ditujukan kepada populasi. Ya, jadi pertanyaan itu selalu ditujukan kepada populasi. Nah, tetapi ya penelitian itu dalam satu penelitian kita gunakan sampel untuk mewakili populasinya. Ya, jadi yang mau kita jawab adalah populasi, tapi kita gunakan sampel. Nah, sekarang kita nanti akan menggunakan probability untuk melihat seberapa kemungkinannya ya, seberapa baiknya atau berapa batasannya sehingga satu penelitian itu bisa kita katakan signifikan atau tidak. Signifikan itu artinya berbeda atau tidak begitu ya, atau penelitian itu terjawab atau tidak ya, nanti kita lihat lebih detailnya ya. Nah, jadi di sini ditegaskan tujuannya adalah menggunakan data sampel sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian pada populasi. Jadi sebenarnya fokus kita adalah populasi, tapi kita gunakan data sampel. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau kita menggunakan sampel untuk menjawab populasi, maka ada aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa setiap sampel itu punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Itu yang kita sebut dengan nama random. Ya,
setiap data mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam probability itu ya selalu kita mengenal ada dua macam biasanya. Ya, ada dua macam apa? Saya sebut aja di sini. Ya, saya coretnya sembarang aja ya di mana ada tempat. Kalau umpamanya ada dulu kita belajar di SMA, kita ambil sesuatu misalkan dalam satu kantong ada yang dengan pengembalian ya dengan pengembalian, ada yang tanpa pengembalian ya. Jadi maksudnya tanpa pengembaliannya apa? Kalau kita punya kelereng 20 udah diambil satu gitu, berarti berikutnya tinggal 19, ruang sampelnya berubah, kita ambil satu lagi berarti tinggal 18, itu tanpa pengembalian ya. Nah, di dalam statistik yang kita gunakan konsep yang mana? Yang kita gunakan adalah dengan pengembalian. Ya, jadi ini harus kita sepakati dulu yang kita pakai dengan pengembalian. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ruang sampelnya atau possible outcomes-nya tetap tidak berubah karena setiap kita ambil kita balikin lagi, setiap kita ambil kita balikin lagi. Ya, itu yang dengan pengembalian. Ini yang kita gunakan dalam statistik. Ya, saya perlu menegaskan ini supaya kita tidak salah nanti, salah mengerti gitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, konsep dasar dari statistik, aduh ini typo. Dari statistik inferensial adalah menghubungkan sampel dan populasi. Nah, jadi dalam menghubungkan sampel dan populasi, disinilah konsep probability itu digunakan. Ya, nanti kita lihat ya. Probability itu adalah ini number of possible outcome dibagi dengan total outcome-nya atau total number of possible, seluruh kemungkinannya. Ya, atau dulu kita sebut dengan nama ruang sampel. Sering kita beri lambang S dulu ya. Saya lanjutkan saja. Nah, ini kita gunakan sampel untuk melihat populasi. Ini di statistik inferensial. Nah, di sini kita nanti akan gunakan konsep probability. Ya, konsep probability di mana nanti di bagian belakang akan dijelaskan nanti. Ya, kapan dia signifikan atau tidak. Ya, saya sengaja tidak singgung sekarang. Nanti biar nggak bingung. Nah, peran probability dalam statistik inferensial. Nah, jadi di dalam statistik inferensial itu kita menggunakan hipotesis, ada hipotesis yang harus kita uji. Nah, untuk dalam menggunakan hipotesis ini nanti kita menggunakan konsep probability. Seberapa kemungkinannya kita mendukung atau tidak mendukung satu hipotesis. Ya, jadi disinilah konsep probability itu digunakan. Jadi probability digunakan untuk menentukan seberapa besar, seberapa yakin kita untuk dapat menyimpulkan hasilnya. Hasilnya itu cuma ada dua, yaitu mendukung hipotesis atau menolak hipotesis. Ya, kalau bahasa statistiknya adalah menolak hipotesis, ya, menolak hipotesis atau gagal menolak hipotesis. Ini bahasa statistiknya, ya. Yang di sini ini bahasa mendukung atau tidak mendukung, di bahasa sederhananya, ya. Nanti selanjutnya kita akan gunakan bahasa ini, menolak hipotesis atau gagal menolak hipotesis. Nah, ini ada contoh
Ini contoh yang sangat sederhana untuk pengantar ke probability, cuma semacam review atau reminder saja. Kita lihat di sini, ini ada kotak-kotak ini seluruhnya ada 10 skor. Jadi N-nya ada 10. Nah, yang di shaded ini ada dua kotak ya. Jadi kalau gitu probability-nya ya, probability apa di sini dikatakan? Probability dari kita mendapatkan populasi, ya ini notasi dari populasi ya, yang skornya greater than 4. Jadi probability skornya greater than 4. Lebih dari 4, ini ada 2. 2 dari berapa? Seluruhnya ada 10. Jadi probability-nya 2/10 atau 1/5. Ya, ini kita sudah sering belajar yang seperti ini di SMP atau SMA dulu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya tentang probability di dalam statistik, atau di sini diberi judul probability dan distribusi normal. Ini distribusi normal seperti ini. Distribusi normal ini ada persamaannya ya. Ini persamaan kurvanya nih. Ini nggak usah pusing lah, susah banget, saya juga nggak terlalu memperhatikan ini sebenarnya. 1/root dari 2 pi tau square E pangkat X min mu kurung square dibagi 2 tau square. Pusing lah ya, tau dan E itu adalah konstanta di dalam matematika. Pi itu besarnya 3,14, E itu besarnya sekitar 2,718 dan seterusnya. Di kalkulator saintifik ada ya E. Ya, adanya tuh biasanya di dekat-dekat log. Ya, ini kan ln E gitu ya. Kita nggak bahas lah tentang ini. Jadi di slide ini sebenarnya saya cuma mau mengenalkan saja bahwa distribusi normal yang akan kita bahas selanjutnya itu secara matematis dia punya persamaan ya, ini persamaannya ya, nggak akan ditanyakan sih di ujian, jadi cuma sekedar tahu sajalah ya. Saya lanjutkan. Nah, di distribusi normal itu ya, kita sudah pernah bahas ini sebelum UTS yang lalu. Jarak antara 0 sampai 1 itu 34,13%. Jadi daerah ini nih, kalau saya arsir nih, daerah yang ini 34,13%. Lalu nih kalau ditambah lagi pada jarak 1 sampai 2 ya, standar deviasi 13,59%. Lebih dari 2, 2,28%. Ya. Ini sudah standar, sudah baku, ya, tidak akan berubah. Angka-angka ini nggak akan berubah. Dari mana dapatnya angka ini? Ya, pakai persamaan yang tadi. Kalau dulu kalian pernah belajar luas daerah, ya orang matematika bisa menemukan ini, berarti integral dari 0 sampai 1 persamaannya tadi dx, berarti dihitung dari sini dari 0 sampai 1. Nah, ini hasilnya sebesar 34,13% atau 0,3413. Ini probability-nya. Kenapa ini bisa disebut probability? Karena ini semuanya kalau dijumlahkan ya, dari asimtot yang dari ini kan asimtot ya. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan di bawah kurva ini semuanya ya luas daerahnya 1. Ya, itu bukan urusan kita lah ya, itu urusan ya biarlah orang matematika ya yang menghitungnya. Ya, para ahli lah ya, kita tinggal pakai saja.
Ya, saya lanjutkan. Ya, seperti biasa kalau ada pertanyaan yang membingungkan, silakan dicatat. Nanti silakan ditanyakan di pertemuan kita yang online. Ya. Nah, ini yang mau kita bahas banyak nih hari ini. Nah, fokusnya nanti akan di sini. Di buku, ya saya lagi buka buku ini, ada di appendix, ya sebentar, appendix harusnya di paling depan sih, appendix B1 ya. Itu ada tabel namanya the unit normal table, ya tabel unit normal atau tabel unit distribusi normal. Ini ada nih judulnya di sini ya. Nanti tabelnya ya ada di appendix di bagian belakang. Nanti silahkan dicari ya. Di buku ada di halaman 168. Ini hanya cuplikan saja. Ya ini banyak ini. Tabel itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 halaman. Ya, jadi nggak dicantumkan di slide ini semuanya. Ada 4 halaman. Nah, di setiap halamannya atau ya tabel ini ada unsur apa saja? Ada unsur Z. Lalu ada unsur namanya proportion in body. Ada proportion in tail. Ada proportion between min and Z. Nah, ini lihatnya yang ini nih. Ini B, ini C, ini D. Jadi proportion in body itu yang mana? Yang ini nih. Ya. Proportion in tail itu yang ini ada dekat tail. Between min and Z yang di sini. Yang D ini. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit tentang ini. Nah, kalau dia bilang kalau Z-nya 0. Kalau Z-nya 0, proportion in body-nya 5. Apa maksudnya? Maksudnya kira-kira seperti ini. Saya gambar di sini saja. Ya, anggaplah berdistribusi normal ya. Gambarnya enggak susah gambarnya. Z-nya 0. Z-nya 0 kan berarti di tengah sini kan. Nah, dia bilang proportion in body. In body itu dari sini sampai ke kanan. Nih. Jadi kalau dia 0, ini setengah. Ya, iya dong. Ya, kita udah tahu kan, semuanya kan 1. Kalau dibagi 2 ya setengah dong ya. Lalu dia bilang kalau 0,01, jadi lebih sedikit dari 0. Itu besarnya 0,5040. Atau saya ambil contoh ini misalkan nih, 0,3 Z-nya. Kalau di sini 0, di sini 0,3 misalkan, berarti yang dimaksud yang ini. Yang ini semuanya nih ditambah gitu ya. Berarti daerah yang diarsir ini itu besarnya 0,6179. Jadi ini semuanya 0,6179. Jadi kalau gitu, kalau Z-nya makin besar, ya, yang proportion in body, Z-nya makin besar, maka proportion in body-nya juga makin besar, karena daerahnya makin luas gitu ya. Nah, ini tentang proportion in body. Jadi yang dimaksud dengan proportion in body, berarti jarak dari kiri sini sampai ke kanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa di unit distribusi normal ini dia kan simetri, kiri kanannya sama ya, kiri kanannya sama. Jadi kalau tadi saya gambar seperti itu, ini sama artinya dengan gini ya. Ini 0. Tadi saya ambil 0,30 itu di kanan. Kalau saya ambil min 0,30 di sini, dan di sebelah kiri kan min ya. Jadi kalau saya arsir yang ini besarannya sama 0,6179 juga.
Kiri kanan sama. Tabel kita ini nggak ada yang min. Ya, tapi kamu udah harus tahu kalau di sini dia min 0,30 ini sama saja dengan kalau 0,30 gitu. Ya, kalau arsirannya seperti ini. Semoga dipahami ya. Nah, begitu juga proportion intel, ya, intel yang di ekornya. Ya, berarti ini yang C kan, yang C. Berarti kita lihat yang kedua sekarang. Saya ambil lagi aja contoh yang 0,30 ini. Ini 0,3821. Jadi kalau umpamanya ini Z-nya adalah 0,30, maka daerah di sini probability-nya adalah 0,3821. Probability atau luas daerah di bawahnya. Ya, kita memakai istilah probability. Jadi ini sama kalau di sini ada min 0,30, terus kita mau cari yang ini gitu. Ini juga daerahnya adalah 0,3821. Dia sama, simetri kiri kanan. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, proportion between min and z. Between min and z, ini dia 0,179. Jadi sama, kalau ini 0,30, maka daerah ini besarnya 0,1179. Bagaimana kalau ditanyakan dari min 0,30 sampai positif 30. Ini kan sama nih. Ya berarti ini kali 2 gitu. Ya kan? Karena yang di sini adalah 0,1179 juga. Jadi total semuanya dikali 2. Ya, semoga dimengerti ya. Nanti berikutnya akan banyak contoh. Saya maunya sebenarnya kita latihan seperti ini. Saya sengaja memang mengambil soal dari buku, ya supaya memang gambarnya ada gitu. Saya nggak susah lagi buat gambar. Terus saya minta benar supaya kalian belajar cara pakai tabel. Ya, pakai tabel unit distribusi normal. Pakai tabel ini harus bisa, harus tahu. Ya. Semoga yang ini jelas ya. Sekali lagi, tabel itu bukan hanya yang di slide saya ini. Tabel itu secara keseluruhan, dia ada 4 halaman. Jadi cukup banyak. Ya, cukup banyak. Dan setiap halaman tuh dibagi 2 loh. Ya, dibagi 2, jadi ya lumayan lah gitu ya. Nah, nanti ini ada macam-macam cara memakai tabel. Ini adalah tabel pertama yang kita bahas di statistik. Selanjutnya nanti akan banyak tabel, kalian lihat sendiri itu banyak, ada macam-macam di tabel di appendix B. Jadi di appendix B itu semuanya tabel-tabel aja. Yap, saya lanjutkan. Nah, kita lihat ini. Ini tabel unit distribusi normal. Nah, kita lihat ya. Saya sambil buka tabel loh nih. Kalian boleh juga tuh buka tabel, lihat. Ya. Nah, kalian bisa cek bisa cek kemampuan kalian melihat tabel dari contoh ini. Ini adalah Z ya. Ini nilai Z ya nih. Jadi kalau lihat tabel, lihatlah dulu kolom Z-nya. Kalau kita mau mencari ini berapa persen yang diarsir ini, berarti ini kan bagian body. Ya, bagian body itu besarnya adalah
0,5987. Jadi ini lihatnya di tabel. Bagian tail, ya, bagian tailnya ada juga tuh di tabel. 0,4013. Dimana kalau ini body and tail kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 1. Ya. Di contoh ini kembali diingatkan bahwa distribusi normal ini dia simetri. Jadi kalau di sini plus 0,25 itu sama kalau min 0,25. Ini badinya ya 0,5987 sama dengan yang ini. Tailnya ini sama dengan yang ini. Karena dia simetri, kiri kanan sama. Ya. Karena dia sama, makanya di tabel tidak ada yang untuk Z negatif. Jadi kalau Z negatif, kamu harus lihat yang positifnya di tabel. Ya, di tabel harus lihat yang positifnya. Karena nggak ada yang untuk Z yang negatif. Untuk apa juga gitu loh dibuat lagi. Toh dia sama. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kita mau latihan. Kita lihat di sini. Sebentar, saya lihat di buku ya. Ini halaman 3, halaman sebentar. Proporsi, oke. Figur 68. Kalian boleh juga tuh sambil lihat di buku. Ya, belajarnya jangan sambil tidur loh ya. Sambil tidur nggak jadi ini nanti. Ini pelajarannya udah mulai serius. Ya. Nah, di sini. Ini dia dilihat ini 1.0. Ini nilai Z-nya. Ditanyakan probability-nya. Ya. Kalian udah untung loh ini ya, karena ini sudah saya capture-kan cuplikan dari tabel. Ya, nanti tolong dilihat sendiri ya. Jadi ini Z yang 1 nih, saya cuplik di sini nih, Z-nya 1 nih. Nah, sekarang kalau kita mau lihat probability ini, berarti yang kita lihat yang mana? Apakah kita lihat proportion in body, proportion in tail, atau between min and Z? Ya, tentu saja yang ini adalah proportion in tail. Jadi kalau begitu saya bisa buat kayak begini, probability Z score greater than 1, ya, lebih besar dari 1, maka probability-nya adalah yang ini. Ya, jadi kita lihat berapa besar probability-nya, itu kita lihat dari tabel. Ada orang yang menulis seperti ini, ada juga yang menulis dalam persen. Ya, sama saja. Dua-duanya benar. Ya, jadi nanti lihat contoh ini, tolong kalian cek di tabel. Ya, ini enak nih, tabelnya sudah saya berikan, sudah saya bantu capture. Ya. Saya lanjutkan. Nah, yang ini 1.5. Jadi saya ambil yang Z-nya 1.5. Nah, ini yang mana? Yang body, intel, atau between min and Z. Jadi kalian yang harus tahu, ini mau lihat yang kolom yang mana? Kolom B, C, atau D? Ya, jelas ini adalah yang proportion in body. So, jadi kalau begitu probability-nya adalah 0,9332. Atau kalau saya tulis seperti ini. 1.5 ya. Probability-nya sebentar, sorry ini nggak pakai tanda sama ya. Yang tadi juga nih nggak pakai tanda sama.
Ini tergantung dari soalnya ya. Saya baru lihat di buku apa yang dia tanyakan. Dia bilang less than ya. Less than berarti di sini dia nggak pakai tanda equal ya. Nggak ada bedanya sih sebenarnya. Oke, gini ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini juga sudah saya capturekan. Berarti kita lihat ini bagian yang tail. Yang ini ya. Jadi besarnya 30,85%. Sekali lagi nanti tolong pelajari cara lihat tabel. Ya, materi hari ini agak berat ya. Kalian ya bisa dimulai serius. Ya, jangan sampai nggak bisa. Kalau nggak bisa yang bagian ini repot nanti statistiknya. Ya, saya harap bisa dipahami. Yap, saya lanjutkan. Nah, ini tentang, oke, sekarang dibalik nih. Jadi tadi kan kita cari probability, sekarang kita cari nilai Z. Dia bilang nih, sebelah sini 90%, yang ini ya, badinya 90%, intelnya 10%. Nah, kalau kita cari Z, kita nggak mungkin mulai dari kolom Z. Lihatnya. Jadi kita mulailah dari yang ini nih, badinya 90%. Jadi cari di badi sini, ya, yang mana yang 90%. Ya, jadi yang 90% di situ. 90% yang mana nih? Nggak ada ya yang 90% lah. Kalau nggak ada, kalian cari yang paling dekat dengan 90%. Yang ini ya nih. Ini yang paling dekat. Jadi kalau gitu yang ini jawabannya Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 1,28. Sekali lagi, ini menjadi mudah kenapa? Karena sudah di-capture-kan. Ya, kalian bayangkan bahwa tabel kita itu ada 4 halaman. Kalian harus mencari angka 90% di bagian proportion in body. Kalian pilih dari 4 halaman itu. Angkanya berurutan sih, ya. Jadi nggak susah juga, tapi kita harus cari gitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, yang ini. Dia bilang 60% kiri kanan. 60% kiri kanan, kita kan nggak punya tuh tabel kayak gitu. Kita punyanya antara min dan Z. Jadi ini kita belah dulu. Minnya di sini. Berarti yang ini adalah 30% karena dia simetri. Nah, jadi kita cari di sini yang 30%. Mana yang paling dekat? Yang paling dekat yang ini nih. Jadi ini jawabnya adalah min 0,84 kecil Z kecil 0,84. Karena ini ada 2 ya Z-nya ya. Ini sama dengan 60%. Ini yang ditanyakan tuh yang ini dan yang ini. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Saya lanjutkan lagi. Ini agak banyak contoh hari ini. Ya, nanti di responsi silahkan latihan lagi. Nah, ini contoh. Di sini ada SIT. SIT ini kan kayak TOEFL gitu ya, tapi dia lebih ke matematik lah. Kalau TOEFL kan bahasa Inggris. Jadi ini juga satu contoh tes yang baik yang sudah terstandar.
Nah, SIT score itu juga secara internasional mereka pakai mu-nya 500, tau-nya 100. Sekarang ditanya apa nih? The problem is to find the probability of proportion of the distribution corresponding to score greater than 6,5, ya 650. Jadi yang ditanyakan adalah Px greater than 6,5. Soalnya kayak gini, ya. Step yang pertama, nggak bisa langsung cari probability. Untuk cari probability, kita harus transformasi dulu ke z-score. X min mu per tau. Ya, X-nya 650 per 500 dibagi tau, bagi 100. 150 dibagi 100. 1,5, ini udah dikasih tahu sebenarnya, tapi saya tetap bantu kalian hitungkan supaya tahu dapatnya dari mana. Sorry, ini Z ya, ini Z ya, udah kita transform. Jadi kalau begitu, sekarang kita lihat di tabel 1,5. 1,5 bagian tail besarnya berapa? Ya, silahkan kalian buka dulu tabel. Saya langsung jawab. Kalau buka tabelnya belum selesai, silahkan di skip dulu videonya, ditahan dulu ya. Besarnya sekian, jadi probability-nya ini atau 43,32%. Yap, saya lanjutkan. Ada banyak contoh. Nah, yang kayak begini, kita mau cari probability-nya. Ini step yang pertama tetap hitung Z ya. Saya kira saya tidak perlu selalu jelaskan cara hitung Z ini. Ya, sudah tahu. Ini 65 kurang 58 dibagi 10, ketemu ini. Ya, yang ini 55 kurang 58 bagi 10 ketemu ini. Ya, saya nggak cari lagi. Jadi, kalau kita jawab soal ini, kita tulisnya kayak gini nih. Jadi probability ini 55 kecil X kecil 65 sama dengan probability min 0,3 kecil Z kecil 0,70. Nah, ini besarnya berapa? Nah, kita harus lihat tabel. Lihat tabelnya 2 kali di sini. Pertama kita lihat dulu yang Z sama dengan min 0,30 yang ini. Ya, kita cek di tabel. Saya juga buka tabel. Sebentar ya, buka tabel dulu. Di mana tadi appendix B? Appendix B, ini appendix 0,30, 0,30. Tapi lihat, yang mau kita lihat yang mana? Kolom yang mana? Yang mau saya lihat adalah kolom D. Proportion between min and Z. Jadi yang ini, sebentar kursor saya hilang. Yang ini besarnya adalah 0,1179. Next, saya lihat yang di sebelah sini, yang 0,70. Lihat lagi tabel 0,70. Ya, proportion between min and Z. So, angkanya 0,2580. Nah, jadi jawabannya apa? Ya, ini ditambah dengan ini. 0,2580 kita tambah dengan 0,1179. Jadi jawabnya adalah ini, semoga nggak salah hitung ya. 0,2580.
3795 atau 37,59%, ya, sama ya. Saya lanjutkan, ya. Materinya agak banyak. Kalau kalian rasa cepat, silahkan di skip saja, ya. Kalau terlalu panjang nanti repot juga, repot uploadnya. Oke. Next, yang ini. Nah, ini kayaknya saya harus pelan-pelan nih. Yang ini antara 65 sampai 75. Ini X ya. Ini Z. Jadi kalau saya buat probability 65 kecil X kecil 75. Atau probability 0,70 kecil X kecil 1,70. Nah, yang ini bisa kita lihat. Sebenarnya ini ada dua cara nih. Ya. Ada dua cara menghitungnya. Saya lihat dulu nih ya. 0,70. Cara yang pertama, saya lihat misalkan ini di kanan 70. Jadi ini cara yang pertama ya. Semoga nanti tempatnya cukup. Nanti cara kedua gambar itu aja lah yang dicoret. Ini 0 di sini. Yang saya gambar Z-nya ya. Ini 0,70 di sini. 1,70 di sini. Nah, pertama saya cari yang lebih dari 0,70, yang ini nih. Berarti tail kan? Kita lihat di tabel. Tail 0,70 tail. Berarti 0,20. Lalu yang 170 saya lihat lagi tail, berarti yang saya lihat ke sini nih berikutnya ya. Detail besarnya berarti harus saya kurang dong, karena kan selisihnya tuh 0,0446. Hasilnya 0,1974 atau 19,74%. Ini kalau saya lihat tail. Saya pakai tail tadi. Cara yang kedua, bisa kita lihat kolom D. Kolom D itu apa? Berarti between min and Z. Ya, jadi kalian bisa hitung, nanti silahkan dicoba, coba sendirilah ya. Nanti kayaknya ada lagi sih contoh. Coba dulu aja sendiri. Jadi cari dulu antara ini. Cari dulu ini antara 0 sampai 70. Jadi ini dihitung dulu. Nih, daerah sini dihitung dulu. Ya, misalkan ya, misalkan daerah ini dapatnya X gitu. Next, hitung lagi antara min dengan 1,70. Yang besar ini semuanya. Ya. Nah, jadi dua-dua ini dan ini ya dihitung. Misalkan ini namanya Y. Jadi kalau gitu yang di Archer itu jawabnya adalah Y minus X. Hasilnya harus sama dengan ini. Kalau nggak sama, salah hitung kalian. Jadi sebenarnya caranya tidak hanya satu cara untuk mengerjakan ini. Bisa lebih dari satu cara. Cara mana yang harus dipakai ya terserah. Ya, kalau kita hitung between ya sebentar, kalau kita lihat tabel 0 antara 1 sampai 70. Ini Y-nya itu sebentar saya lihat tabel ya. Sebenarnya kalian sih yang harus nyocokin sendiri. Nanti cek sendiri ya, saya tulis saja nih.
Antara 0 sampai 170 itu kalau dilihat tabel 0,4554. Antara 0 sampai 070 itu 0,2580. Nah, ini kalau dikurang hasilnya 0,1974. Ya, hasilnya sama. Nanti silakan dicek. Ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah kalau kita mau mencari probability, ya, kita harus ingat skema ini. Kita cari probability. Probability atau proporsi itu sama ya. Saya lebih senang menyebut aja probability. Jadi prosesnya adalah Z ini seperti jembatan yang harus dilalui. Kalau kita mau mencari X, kita harus cari Z dulu, baru bisa cari probability. Kalian lihat nih garisnya utuh ya. Begitu juga kalau dibalik. Kalau kita punya probability, kita mau cari X, kita tetap harus cari Z-score dulu, baru cari X. Jadi kalau yang ini nih nggak bisa nih. Nggak bisa dari X langsung ke probability, atau dari probability langsung X, nggak bisa. Tetap harus lewat jembatannya, harus lewat Z-score. Jadi ini rumusnya ya primadona lah, harus tahu gitu ya, harus pasti kepakai. Yap, saya lanjutkan. Nah, ini ada soal. Mungkin soalnya agak sedikit berbeda ya dari buku, tapi nggak apa-apalah. Nah, di sini sebentar, saya agak lupa dia nanya apa ini. Oh, dia tanya X-nya ya. The distribution of SIT scores, the problem is to locate the score. Oh, dia mau cari ini. Kalau ini skor SIT, dia mau cari top 15 ya. Yang terbaik 15%. Jadi biasanya ini kalau orang mau mencari yang championnya siapa gitu, top 15% atau top 10 atau top 5 gitu ya. Kalau ini top 15, minimal skornya berapa? Jadi kita udah tahu 15. 15 itu yang mana di sini? Ini yang 15. Jadi kita tahu apa? Kita tahu probability. Kita tahu probability, berarti kalau kita ditanyakan X-nya, ini yang ditanyakan, ingat tadi jembatannya cari Z-nya dulu. Kita punya probability, bagaimana cara cari Z? Carilah di table. Ya, 15% detailnya di bagian tail. Berarti Z-nya 1,04. Tolong dicek tabelnya, benar apa enggak? Setelah ketemu Z, ya sudah, masukkanlah lagi formula ini ya kan. 1,04, X-nya ditanyakan, mu-nya 500, tau-nya 100. Jadi ini kali silang ya, jangan. Jadi ketemulah X-nya 604. Ya, ini caranya. Jadi dalam kasus ini kita mau mencari minimal skor untuk top 15 itu berapa? Ya, jadi intelnya kan 15%, cari Z-nya dulu. Ingat bahwa jembatannya adalah Z, nggak mungkin kita bisa kerja tanpa menghitung nilai Z, ya, itu poinnya. Saya lanjutkan. Yang ini sama ya, in the middle, middle-nya 80% katanya.
80% berarti ini 40% di sini. Ini juga 40%. Step yang pertama carilah Z, ya kan, di tabel. Karena dia simetri, dia plus minus. Setelah Z bisa cari X, ya, masukkan lagi formula ini, ya, sampai bosan ya nulisnya, tinggal dihitung, nanti ketemu ini. Ini kalau Z-nya negatif 372, kalau Z-nya positif 628. Hitung sendiri ya. Ya, silahkan dihitung, butuh waktu di skip sendiri videonya. Saya lanjutkan. Yang ini kita disuruh cari, di sini cari proportion. Cari proportion berarti cari probability. Ya, untuk percentage range 92. Kenapa percentage range kan dalam persen? Persentil itu kan dalam persen gitu ya. Nah, jadi yang ini ya nggak ada cara lain, tetap Z. Mau tulis apa lagi gitu, Z. Z-nya dia tanya probability, ini berarti ini 92 kurang 100 dibagi dengan 10. Ya, ini kan ini dikasih tahu ya. Untuk percentage rank 92. Nah, kita ketemu di sini, ketemu Z-nya ini. Setelah ketemu Z, baru kita lihat intil 0,8. Ya, ini kan min, kan sama saja kalau 0,8. Lalu kita cek di tabel, hasilnya 21,19%. Silahkan dicek sendiri ya. Kalau nanti saya salah lihat tabel, tolong diberitahu. Saya nggak bisa ngecek bener, harusnya sih bener lah. Saya lanjutkan. Nah, ini ditanyakan X. Dari tadi tuh cuma gitu-gitu aja ya. Probability-nya 34%. Ya sudah 34%, lihat tabel. Intel 34% itu Z-nya berapa? Ya, saya cek tabel. Z-nya tabel 0,41. Ya sudah, kalau gitu cari X, Z sama dengan X min mu per tau. 0,41 X min mu, X min 60 per tau, 5. Dah, dari sini kali silang. 2,05 X min 60. Jadi X-nya sama dengan 62,05. Ya, bisa dimengerti ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Materinya memang banyak ini. Yang minggu depan materinya sedikit. Ya. Sebentar, tadi chapter 6. Ini karena tabel ya, kita bolak-balik, saya pegang buku, bolak-balik lihat muka belakang gitu. Nah, nanti kalau ujian tuh agak repot tuh, nggak tahu udah gimana strateginya. Ya, silahkan diatur sendirilah ya. Ini probability and the binomial distribution. Ada distribusi binom. Apa itu distribusi binom? Namanya saja binom. B. Jadi distribusinya itu hanya punya dua kemungkinan. Ya, maksudnya dua kemungkinan event. Nah, distribusi binom ini, jadi dia menggunakan notasi P untuk eventnya, dan Q ini yang bukan eventnya atau event yang lain. Contoh yang sederhana P binom. Kita ujian cuma ada dua kemungkinan, lulus, tidak lulus.
Cuaca di luar kalau kita kaitkan dengan hujan kemungkinannya hanya 2, hujan tidak hujan. Apalagi yang 2 kemungkinan, banyak sih 2 kemungkinan. Ini sering juga disebut dikotomos ya. Di psikologi banyak hal yang bisa kita buat dikotomos. Apa contohnya? Misalkan orang Jawa dan non Jawa, itu udah 2 kemungkinan. Ya, banyak sekali. Orang laki-laki atau bukan laki-laki, ya, wanita atau bukan wanita. Ya, seperti itulah. Pokoknya cuma ada 2 kemungkinan, ya. Nah, distribusi yang untuk 2 kemungkinan ini ini secara matematis ya. Binomial ekspansi. Ini menggunakan segitiga Pascal. Ini kalau diketik kayak gini jelek banget itu. Kalau ditulis tuh kayak gini nih loh. Pasti tahu lah ini. Ya. Dan seterusnya. Nah, tadi disebut ekspansinya binom itu misalkan nih P plus Q pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 kan pakai yang ini ya. P pangkat 3 tambah 3P kuadrat Q dan seterusnya lah ini. Ini cuma secara matematis kok, kita kayaknya nggak kepake nih. Ya, dia cuma menjelaskan bahwa distribusi binom itu menggunakan segitiga Pascal ya, 1,3,3,1 ini koefisiennya nih 1, ya sini 3, ini 3, ini 1 gitu. Ya, saya cuma mengenalkan saja, saya lanjutkan. Ini contoh distribusi binom. Orang lempar koin itu distribusi binom. Gimana caranya kok binom? Dia buat di sini number of head. Jadi koin itu di sini koinnya ada 2 kemungkinan, head atau tail, kepala atau ekor ya gambarnya. Kalau kita biasanya gambar angka. Ya di graph vector dia pakai head and tail. Jadi di sini yang headnya nggak ada, 0. Berarti yang muncul berarti dua-duanya tail and tail gitu kan. Ini banyaknya. 0 ini apa? Number of head in 2 coin toss. Jadi kalau kita lempar 2 koin, number of head-nya 0. Kok 0? Ya iya, karena yang muncul tail and tail. Yang ini head and tail and head. Berarti head-nya 1. Yang ini head and head ya. Head-nya 2. Ini distribusi binom. Itu tadi kalau 2 koin. Ini kalau 4 koin. Kalau 6 koin. Sebenarnya apa sih yang mau dikatakan dari gambar-gambar ini? Sebenarnya yang mau dikatakan adalah bahwa distribusi binom itu adalah distribusi normal. Ya, distribusinya normal. Jadi nggak usah pikir koin-koinnya itu ya. Ya gitu. Distribusinya normal. Ya, kalau mau dilihat koinnya silahkan, kalau nanti mau didiskusikan, mau ditanyakan, silahkan nanti. Ya, saya nggak mau bahas terlalu detail. Nah, terus tentang distribusi binom, tadi saya sudah tunjukkan dia berdistribusi normal. Sini. Lalu bagaimana dengan tadi kan yang saya tunjukkan kan yang koin-koin itu ya. Bagaimana dengan distribusi binom yang lain? Distribusi binom yang lain itu misalkan yang orang ujian, lulus nggak lulus. Ya, kalau kita jawab soal benar atau salah gitu. Ya. Nah, apa kategorinya atau tolak ukurnya bahwa distribusi binom itu kita sebut dengan nama distribusi normal atau dia berdistribusi normal. Syaratnya adalah P kali N dan Q kali N dua-duanya itu harus greater than 10. Ya, greater than 10. Nanti kita lihat. Nah, terus ada formula baru. Mu-nya adalah N kali P. Ya.
Oh ya, tadi disebut ya N-nya itu harus besar ya. Kenapa kita perlu mu, perlu tau? Tau itu akar dari N kali P kali Q, karena sekali lagi kita mau ke Z. Ingat, Z itu adalah X min mu per tau. Khusus untuk distribusi binom, mu-nya adalah N kali P. Taunya adalah root dari N kali P kali Q. Jadi, kita bisa pakai formula ini. Tapi, untuk pakai formula ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus berdistribusi normal. Dari mana kita tahu distribusi binom itu normal atau tidak? Ceklah P kali N dan Q kali N-nya. Kalau keduanya lebih besar dari 10, maka dia distribusi normal, baru boleh pakai formula ini. Kalau enggak boleh. Ya, kita lihat contoh. Berikutnya ada contoh. Ini masih gambar distribusi binom ya, saya lanjutkan saja. Nih contoh. Ada two possible outcome, correct and incorrect. Jadi ini ceritanya kalau ujian pilihan ganda gitu. Pilihan multiple choice ada 4, A, B, C, D. Ada orang nggak belajar, nggak modal lah gitu ya, nembak aja. Kalau dia A, B, C, D berarti kemungkinannya benar itu ya 1/4. Jadi P-nya 1/4. Jadi P inilah yang ini ya. Nah, Q itu yang bukan P. Karena totalnya 1, maka Q itu formulanya selalu 1 min P. Ini untuk binom ya. N-nya 48. N-nya apa di sini? Kalau dalam kasus ini orang ujian, berarti N ini adalah banyak soalnya. Distribusinya normal apa enggak? Ya ceklah P kali N dan Q kali N-nya nilainya berapa? 1/4 kali 48, 12. 3/4 kali 48, 36. Keduanya, ini N-nya bukan OR. Keduanya lebih besar dari 10, maka dia distribusinya normal. Mu-nya P kali N. Ya, tinggal masukkan rumus. P-nya 1/4 kali 48, 12. Taunya root NPQ. Ya, ketemu 3. So, kalau gitu ketemu Z-nya. Ya, Z-nya bisa dicari. Z-nya bisa dicari, berarti kita bisa cari apanya? Ini tadi ini ya, ada dia bilang ini greater than 15. Ya, di sini 15 greater than 15 ya di binom kita pakai yang 15,5. Lebih dari 15. Jadi 15,5 kan tuh kalau ujian kan 1 2 3 gitu ya. 15,5. Jadi ini Z-nya sekian, kita lihat di ya, Z-nya yang ini nih kita udah hitung. Yang ini kita lihat di tabel. Ya, ini distribusi binom. Nah, saya kira bagian yang ini saya jelaskan di pertemuan berikut aja, ada kepanjangan ini videonya. Yang ini cerita tentang sampel digunakan untuk populasi, ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Ya, saya kira cukup ini. Yang penting kalian pelajari lagi ini cara lihat tabel, ya cara lihat tabel unit distribusi normal. Lalu bahan kita itu ya sampai distribusi binom. Ya, saya kira cukup ini udah hampir 1 jam. Ya, semoga bisa dipelajari, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi.